Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 8 berjumpa lagi dengan guru kalian Pak Nur Rohim. Mudah-mudahan anak dalam badan sehat wal afiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era pandemi ini kita selalu ingat kepada Allah, sehingga kita terus diberi kesehatan baik fisik maupun non fisiknya. Fisiknya sehat, kemudian akidahnya juga kuat, imannya juga kuat. Kali ini anak kita akan masuk materi yang pertama di kelas 9 semester 1 tentang aspek akidah, aspek keyakinan, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Anak bisa dilihat di sana ada iman kepada kitab-kitab Allah. Kalau anak sudah pinjam buku di perpustakaan, bisa dibuka halaman pertama. Di buku judulnya bab 1, meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Anak dalam aspek akidah ini ada beberapa kompetensi, ada beberapa kemampuan yang mesti dikuasai para siswa. Walaupun mulai pembelajaran daring atau secara virtual, maka ada kompetensi yang mesti dikuasai oleh para siswa. Yang pertama, anak harus mengetahui pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Anak juga mesti mengetahui nama-nama kitab Allah beserta para nabi yang menerimanya, dan juga bisa menjelaskan apa perbedaan kitab Al-Quran dengan kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelum Al-Quran. Dan tentunya anak harus bisa meyakini tentang keimanan kepada Al-Quran, bagaimana cara mengimani Al-Quran, dan juga bagaimana cara mengimani kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Dan tentunya anak ada pembentukan karakter yang mesti dikuasai oleh para siswa. Anak harus punya keyakinan bahwa kitab Al-Quran itu adalah kitab yang Allah turunkan terakhir, yang melengkapi kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Maka kita harus yakin bahwa Al-Quran sudah sempurna, meliputi segala aspek kehidupan, dan itulah yang harus dilihat sebagai kebenaran yang hakiki. Anak-anak, yang pertama, siapa yang nyuruh kita iman kepada kitab-kitab Allah? Bukan orang tua kita, bukan guru kita, bukan teman kita, tapi Allah sendiri. Allah sendiri yang nyuruh kita untuk iman kepada kitab Allah. Anak sering baca surat Al-Baqarah ya, ayat 1-5. Di sana dijelaskan ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di dalam ayat itu dijelaskan bahwa Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di antara cirinya apa? Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yaitu orang yang percaya dengan kitab yang diturunkan kepada kaum Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, dan juga percaya dengan kitab yang diturunkan sebelum kitab Al-Quran. Maka orang yang bertakwa itu adalah orang yang percaya dengan kitab Al-Quran dan percaya dengan kitab yang diturunkan Allah sebelum Al-Quran. Ada beberapa kitab yang diturunkan Allah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Kita juga harus meyakini itu, tapi cara mengimaninya berbeda. Nah, kalau kita lihat kitab-kitab yang sebelum diturunkan Al-Quran itu adalah ada kitab Taurat, diberikan kepada Nabi
Musa alaihissalam, kitab Zabur pada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab-kitab itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi yang dimaksud untuk kaum tertentu. Sedangkan yang terakhir Allah turun adalah Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan disampaikan oleh Nabi pilihan, Nabi yang terbaik, manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran adalah sempurna. Kalau Allah menurunkan 4 kitab, bagaimana kita mengimaninya? Berbeda antara mengimani kitab Injil, Taurat, Zabur dengan mengimani Al-Quran. Apa bedanya? Bedanya anak-anak, kalau iman kepada kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, itu kita hanya sebatas percaya. Itu adalah kitab yang Allah turunkan kepada para nabi pada masanya. Cukup percaya saja, tidak boleh mendustakan. Tetapi kita tidak wajib untuk mengimani dalam artian mengamalkan isinya. Kenapa? 1. Kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran sudah tidak ada lagi yang orisinil, sudah tidak ada lagi yang asli. Alasan yang kedua, karena Allah sudah menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya dalam kitab Al-Quran, maka Al-Quran ini sudah sempurna. Ajaran-ajarannya yang masa lalu sudah disempurnakan lewat kitab Al-Quran. Maka cara mengimaninya tidak hanya kita percaya itu Al-Quran adalah kitab yang Allah turunkan, tapi kita wajib mengamalkan tiap ayatnya. Bahkan mengkufuri satu huruf saja itu tidak boleh, karena seluruhnya adalah kalamullah, firman-firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu anak-anak, bagaimana cara mengimani Al-Quran ini? 1, anak-anak jangan lupa biasakan membaca Al-Quran. Kebiasaan membaca, kebiasaan literasi, wabil khusus adalah kitab Al-Quran, maka tiap huruf itu minimal 10 pahala. Kalau setiap hari anak-anak membaca Al-Quran 1 ayat saja 1 hari, maka silakan dihitung 1 ayat isinya ada berapa huruf, kalikan 10, itu baru minimal 10 kebaikan. Belum mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Bahkan besok di Yaumul Qiyamah, Al-Quran akan memberikan syafaat. Orang yang membaca Al-Quran besok akan didatangi oleh sahabat Al-Quran, yaitu akan memberikan syafaat karena kita jadikan sebagai sahabat Al-Quran. Membaca anak-anak, jangan lupakan yang pertama adalah membaca Al-Quran setiap hari, tidak boleh dilupakan. Kalau anak-anak setiap hari buka WA, buka Twitter, Facebook, Line, dan juga yang lainnya, maka jangan dikalahkan dengan membaca Al-Quran. Buka mushaf Al-Quran, karena itu yang akan menyelamatkan kita itu di dunia maupun di akhirat. Yang kedua anak-anak, setelah kita membaca Al-Quran, maka kemudian kita memahami apa isi Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran adalah hudal linnasi minaz zulumati ilan nur. Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia dari kegelapan menuju terang benerang. Di sana dijelaskan yang halal, yang haram, yang baik, yang buruk, taat, maksiat, hak, batil, semuanya ada di dalam Al-Quran. Maka pahamilah. Setelah dipahami cara akal kita, kemudian yang ketiga, amalkan Al-Quran. Amalkan Al-Quran, karena Al-Quran itu yang akan menyelamatkan kita di dunia. Allah akan melimpahkan kebaikan, Allah kasih rahmat kepada kita. Di akhirat Allah akan sayang kepada kita karena kita mau mengamalkan Al-Quran. Bahkan Rasul SAW ketika akan meninggal dunia berwasiat, tinggalkan 2 perkara, siapa yang memeganginya tidak akan tersesat untuk selamanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Al-Quran harus kita baca, kita pahami isinya,
dan kita amalkan. Dan yang terakhir anak, setelah diamalkan, ajarkan kepada orang lain. Beritahu orang lain. Jangan sampai punya ilmu hanya untuk dirinya sendiri, kasihkan sama orang lain. Maka orang lain bisa mendapatkan nilai kemanfaatan Al-Quran melalui wasilah media yang kita lakukan. Rasul bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik daripada kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkan kepada orang lain. Baiklah, anak yang dimuliakan Allah, sebagai penutup, Pak Nur ingin memberikan beberapa pertanyaan sebagai bahan pembelajaran. Silakan bisa ditulis, nanti dikerjakan. Jangan lupa dikumpulkan melalui media virtual. Yang pertama, anak, jelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, ada berapa kitab yang Allah turunkan beserta nabi yang menerimanya? Sebutkan. Kemudian yang ketiga adalah sebutkan 3 karakter orang yang percaya dengan kitab-kitab Allah, khususnya Al-Quran. 3 saja karakternya. Kirim, itu sebagai bentuk penilaian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita insya Allah akan berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.